Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Satu. selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan di modul 2 tentang profil pelajar Pancasila. Alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Tentang profil pelajar Pancasila ini adalah paradigma baru Bapak Ibu. Jadi kenapa saya mengambil modul ini? Mungkin ini sebagai refleksi saya juga terkait dengan apa sebenarnya profil pelajar Pancasila ini yang mungkin di Kemendikbud Kemendikbud sudah menaungkan seperti itu. Nah, diawali dari Kemendikbud sendiri sudah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya pembentukan karakter di sini Bapak Ibu. Jadi upaya-upaya dari Kemendikbud itu sebenarnya sangat luar biasa terkait dengan proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tentunya berkaitan dengan pembentukan karakter. Nilai-nilai luhur dari Pancasila itu sendiri bisa melekat pada siswa itu sebetulnya seperti itu. Kemudian berikutnya, nah apa sih sebetulnya profil pelajar Pancasila itu? Kita akan bahas satu-satu. Profil pelajar Pancasila merupakan profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Inilah harapan-harapan yang harapannya terwujud di satuan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila biar melekat dan tidak luntur. Itu harapannya dari Kemendikbud. Sebetulnya yang berkaitan dengan karakter ini sebenarnya sudah tertanam di RPP kita. Kita cantumkan di sana nilai-nilai yang ada, tetapi di sini ada hal yang baru, yaitu satu itu adalah nanti ada yang berkaitan dengan berkebinekaan global. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum ini nanti akan menyesuaikan dari profil pelajar Pancasila. Maka pembentukan karakter nilai-nilai Pancasila ini harus melekat pada pelajar Pancasila. Ada 6 elemen yang mendukung profil pelajar Pancasila itu. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini elemen-elemen ini sebenarnya sudah sudah dijalankan oleh kita mungkin sebagai pendidik, akan tetapi yang menjadi poin tersendiri adalah di sini ada berkebinekaan global. Nah, seperti apa setiap elemen itu nanti akan saya jabarkan dan akan saya paparkan. Nah, inilah elemen-elemen yang dimana ada elemen kunci dari setiap masing-masing elemen tersebut. Yang pertama berkaitan dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini ada elemen-elemen kuncinya. Yang pertama berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ini satu elemen dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga ada berkebinekaan global. Inilah yang mungkin membedakan dari RPP kita yang sudah kita buat selama ini menggunakan entah itu KTSP maupun yang kurikulum K13 sebetulnya sudah melekat di sana berkaitan dengan karakter-karakter yang ditanamkan ke siswa kita. Kemudian juga ada bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Oke, saya akan masuk ke satunya, ini kreatif. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Di sini dikatakan bahwa mereka diharapkan selain memiliki spiritualitas yang tinggi, juga dapat menerapkan segala nilai baik sesuai dengan ajaran agama dan kehidupan sehari-hari. Disinilah Bapak Ibu Guru, kita sebagai pendidik, tentunya juga sebagai
panutan juga. Dengan memiliki spiritual yang bagus, yang tinggi tentunya, berkaitan dengan perilaku, karakter anak itu juga akan, apa namanya, tercover dengan baik. Sehingga perilaku-perilaku yang mungkin yang menyimpang itu akan terkurangi dengan, spiritualitas yang tinggi. Kemudian yang berikutnya berkebinekaan global. Di sini ada ilustrasi dari beberapa apa namanya, ini orang gitu ya, berbagai suku, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian kalau yang ini ya secara global di sana berbagai macam negara, mungkin dengan apa namanya, bahasa yang berbeda dan sebagainya. Pada intinya di sini bahwa pelajar Pancasila memiliki kewajiban untuk dapat mempertahankan budaya luhur yang dimiliki, ya. Apalagi kita itu sebagai apa namanya, lebih ketimuran gitu ya. Jadi identitas kita itu memang betul-betul sudah dicap oleh negara lain bahwa kita itu termasuk orang yang santun, kemudian orang Indonesia lebih familiar, lebih ya intinya lebih baguslah gitu ya untuk komunikasinya berkaitan dengan karakter itu. Ini salah satu, contoh Ibu ya, saya itu pernah di Palembang, itu katanya kalau orang Jawa itu orangnya santun, kemudian ramah, kemudian juga itu sudah dicap oleh orang Palembang itu kayak gitu. Orangnya kalem dan sebagainya, itu ternyata ada poin tersendiri, itu baru orang Jawa. Apalagi kita sebagai orang Indonesia tentunya memiliki budaya nilai yang luhur yang tinggi dari Pancasila, tentunya kita betul-betul harus, memegang ya identitas itu. Termasuk berkaitan dengan apa namanya, era globalisasi seperti ini yang notabene sekarang PBJ. Anak-anak menggunakan media gadgetnya untuk komunikasi dengan dunia luar di sana. Hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya, informasi yang masuk itu sangat terbuka sekali, maka perlu namanya budaya-budaya itu harus ditanamkan di sana. Contohnya misalnya ada hoak, ya tidak harus mensikapi langsung ya dengan kalimat-kalimat tutur kata yang mungkin jorok dan sebagainya, tetapi harus ya, berpikir yang betul-betul tadi, menanamkan nilai-nilai Pancasila itu harus tertanam pada identitas sebagai anak bangsa, seperti itu. Kemudian gotong royong. Ini sebetulnya sudah zaman dulu sebetulnya, Bu, ya, berkaitan dengan gotong royong ini. Nah, tentunya harapan-harapan seperti inilah yang diharapkan sebagai profil pelajar Pancasila. Ini salah satu contoh ini, ada gambar-gambar anak-anak ya, yang melakukan aktivitas di sekolah, kemudian saling mengisi di sana, saling bersukaria untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang diharapkan apa di sini? Apa namanya, permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak bisa dilakukan sendiri, bisa dengan mudah dan ringan kalau dikerjakan bersama. Inilah yang diharapkan adanya gotong royong, rasa kepedulian kepada yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri. Nah, pelajar mandiri, maksudnya seperti apa di sini ya? Bahwa anak mampu menjalankan sesuatu dengan gotong royong, tetapi pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri, membentuk pribadi yang tangguh. Di sini diharapkan siswa-siswa apalagi di SMK, itu diharapkan memang harus memiliki nilai-nilai ya, pemahaman diri dan situasi, regulasi diri secara mandiri, membentuk pribadi yang tangguh, tidak cepat untuk apa namanya istilahnya ya, ngelokro ya Bu ya. Jadi apa-apa dapat tugas ini langsung menyerah dan sebagainya, itu berarti salah satu apa, karakter yang mungkin perlu diasah untuk kemandirian siswa lebih baik. Nah, ini salah satu contoh kalau ada salah satu siswa yang mungkin, mandiri ya, tetapi mandiri dengan gotong royong ini harus sinergi. Ya, dikala mana anak itu tidak bisa untuk menyelesaikan secara mandiri, maka butuh namanya gotong royong tadi agar, yang kesulitan-kesulitan nanti bisa untuk apa namanya, diselesaikan bersama. Ini salah satu contoh.
Kemudian berikutnya bernalar kritis. Bapak Ibu yang saya hormati, disinilah nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila harus bernalar kritis. Sekarang kita lihat anak-anak sekarang itu luar biasa. Kita sebagai pendidik pun kadang kalau kita tidak update dengan teknologi, ya kita juga akan ketinggalan. Ternyata anak-anak itu lebih cepat untuk mendapatkan keterbukaan informasi di situ. Maka kita juga harus update dan harus selalu mendampingi. Seperti apa yang dikatakan tadi sama Pak Hanif tadi berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan teknologi tadi ya, harus ada filterisasi itu penting juga. Dan tentunya berpikir kritis di sini adalah siswa nanti bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Kalau seandainya berita-berita hoax yang di luar di sana tidak kita sikapi benar apa tidaknya informasi tersebut, ya nanti akan terjerumus dan tentunya akan membawa dampak yang lebih luas di sana. Maka disinilah harus profil pelajar Pancasila ini yang berkaitan dengan elemen bernalar kritis itu ya harapannya dapat ya mengambil keputusan yang sangat tepat seperti itu. Bisa mengevaluasi, refleksi dan sebagainya. Kemudian yang nomor 6 kreatif ya. Disinilah tantangan ya sesuai dengan perkembangan zaman apa yang dikatakan dari Pak Ki Hajar Dewantara ya ada perubahan zaman alam dan sebagainya tadi ya ini di modul berapa saya lupa tapi intinya di sini kita ya mengarahkan anak itu tetap harus berpikir kreatif ya ini salah satu contoh ya ada beberapa produk-produk dari siswa ya mungkin sekarang itu nggak mungkin ya harus pasif tapi harus aktif dan harus mengikuti karena memang teknologi itu sangat cepat sekali Bapak Ibu ya jadi ini beberapa contoh yang mungkin diharapkan bisa setiap informasi yang didapatkan itu bisa menjadi sebuah inspirasi dan menjadikan sebuah pemikiran yang kreatif. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada kegunaan profil pelajar Pancasila. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu guru berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah kegunaan profil pelajar Pancasila sebetulnya ada tujuan dari pendidikan nasional, kemudian dari yang diharapkan dari Pak Ki Hajar Dewantara itu seperti apa, maka terbentuknya nanti adalah profil pelajar Pancasila yang istilahnya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila itu tertanam betul di anak-anak bangsa kita. Kemudian ini ada penerapannya ya, penerapan profil pelajar Pancasila. Ini ada dari budaya sekolah, intrakurikuler, kemudian lagi proyek, kemudian ekstrakurikuler. Inilah yang akan bisa dipakai dalam penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Kemudian, nah apa saja yang diperlukan ya, atau apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini dari guru, kemudian pengelolaan waktu dan kegiatannya, kemudian lagi dari Kemendikbud tersendiri ada pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Ini satu kesatuan yang bisa untuk menguatkan proyek-proyek profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru yang mau bertanya atau mungkin bisa untuk menambahkan silakan. Mungkin dari Pak Hanif atau Bu Sri, Bu Puji berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi yang setahu saya, pemahaman saya tentang profil Pancasila itu adalah penanaman nilai-nilai karakter yang ada, yang melekat dalam Pancasila tersebut, yang bisa dituangkan secara keseharian bagaimana menggunakan nilai-nilai tersebut. Nah, mungkin Bapak Hanif monggo atau Bu Sri, Bu Puji. Mau tanya, Pak? Nggih, monggo, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Terkait
khususnya SMKPK sendiri kan ini juga digaungkan ya Pak untuk leres. profil pelajar Pancasila. Oke. Terus ada sisipan juga tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Mungkin bisa dicontohkan mungkin atau gambaran sederhananya itu Oke. seperti apa nggih Pak kalau Oke. dalam proyek penguatan profil Pancasila sendiri ke dalam SMKPK-nya. Seperti itu Oke. Pak. Oke, Terima siap. kasih. Terima kasih Pak Hanif. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini kita lihat bahwa ada guru pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi dengan guru yang lain. Ini kalau kita terapkan sebetulnya suatu contoh, kalau di tempat saya itu kebetulan yang jadi CO-nya adalah jurusan tata boga. Maka kalau kita bisa untuk kolaborasikan dengan guru-guru yang mapel yang lain, tentunya ini sangat mungkin ya. Contoh misalnya dari guru bahasa Indonesia, kemudian guru kewirausahaan, guru produktif, mengatur waktu tertentu dan membuat proyek baru tentang apa yang sudah dijadikan tema tertentu. Misalnya membuat sesuatu, misalnya memasak dan sebagainya, itu bisa juga dengan mungkin ketika anak misalnya nih membuat video itu berarti produknya dari TIK dengan menggunakan alat di situ. Kemudian prosesnya mereka dalam menyampaikan tentang misalnya nih tentang bumbu-bumbunya dan sebagainya itu disampaikan dengan tutur bahasa yang sesuai dan struktur dari bahasa Indonesia mungkin seperti itu. Penggunaan bahasanya yang sangat bagus. Kemudian produktifnya adalah proses ketika mereka dalam memasaknya dan sebagainya. Itu salah satu bagian yang bisa kita kuatkan untuk menjadi profil pelajar Pancasila mungkin seperti itu. Bisa juga kita kolaborasi dengan chef yang ada di luar negeri dengan caranya secara daring. Ya, mungkin ada yang lain. Bagaimana Pak Hanif? Mungkin seperti itu pemahaman dari saya. Cukup Bapak. Terima kasih Pak. Cukup, terima kasih. Mungkin yang lain Bu Puji, bagaimana Bu Puji? Atau Bu Sri? Cukup ya? Ya. Saya garis bawahi bahwa inilah tugas-tugas kita Bapak Ibu sebagai pengajar. Nanti kita mencoba untuk menerapkan paradigma baru ini ya, menggunakan profil pelajar Pancasila yang sebetulnya sudah kita cantumkan dalam rencana pembelajaran kita. Ya, di kegiatan inti di sana sudah ada tentang karakter-karakter apa yang nanti bisa kita kuatkan untuk membekali anak menjadi karakter yang seperti apa, itu sudah kita siapkan. Tapi di sini ada tambahan satu lagi adalah kebinekaan global nggih, niku yang harus kita tambahkan di sana agar bisa menjadi profil pelajar Pancasila yang luar biasa. Saya kira seperti itu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Nggih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.